Oke teman-teman, bagi yang belum nonton part sebelumnya, diharapkan nonton terlebih dahulu agar teman-teman bisa ikuti alur ceritanya secara lengkap. Linknya ada di sudut kanan atas. Oke, bagi yang sudah nonton, mari kita masuk ke alur ceritanya. चुटकुला है क्या डॉक्टर साहब? ले जाके दिखाइए. गोली मार देंगे. Seketika itu juga raja menodongkan senjata kepada Manu. Tetapi Manu tidak gentar, dia tetap akan menikahi Tanu. Melihat itu raja lalu mengalah dan dia menepati janji yang pernah dia ucapkan kepada Manu kalau dia akan menikahkan dengan gadis yang Manu cintai. Raja lalu meninggalkan tempat tersebut bersama dengan rombongannya. Dan Manu dan Tanu pun akhirnya menikah. Setelah menikah, Tanu dan Manu menetap di London. 4 tahun kemudian, pada suatu kesempatan, Tanu dan Manu sepakat mengunjungi pusat rehabilitas mental karena rumah tangga mereka sedang tak beres. Di sana mereka bertemu dengan dokter, lalu menceritakan mentalitas mereka dan saling menyalahkan satu sama lain. मंजूरी के साथ हुई है ये शादी. मत करो ये बकवास. झूठ बोल रही है सब. बकवास कहीं नहीं चलता. ये तो नशे में धुत थी. या नहीं. हाँ की. बहुत बड़ी गलती हो गई. Hingga pada akhirnya Manu harus dirawat setelah dokter mempercayai Tanu. Singkat cerita, hari-hari hidup Tanu jalani dengan kesendirian setelah rumah tangganya berantakan. Pada suatu kesempatan, ia mendapat telepon dari Payal sahabatnya. Ternyata Payal telah memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Papi. Payal lalu menanyakan kondisi keluarga mereka dan juga Manu. Tanu lalu mengatakan bahwa keluarga mereka sedang tak beres. Sedangkan Manu berada di rumah sakit jiwa. Dan ia lalu menyatakan keinginannya untuk kembali ke Kanpur. सोच रही हूँ कानपुर चली जाऊँ. Singkat cerita, Tanu memutuskan kembali ke Kanpur. Saat berada di dalam pesawat, Tanu membayangkan keadaan Manu suaminya. Ia lalu menghubungi Papi. Papi yang mengetahui bahwa panggilan itu ternyata Tanu merasa sangat bahagia. Namun Papi sejenak tertegun mendengar kalau Manu sahabatnya sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tanu lalu menelponnya agar datang ke London untuk membebaskan Manu. Tiba di India, Tanu bertemu dengan Depak lalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Mengetahui kedatangan Tanu, keluarganya sangat bahagia. Namun ayah dan ibunya merasa ada yang aneh karena Tanu tidak bersama dengan Manu tetapi dengan seorang pria yang mereka tidak kenal. Ayahnya lalu menanyakan hubungan Tanu dengan pria tadi. Namun Tanu bilang itu temannya, seorang tukang becak. Di saat itu juga Tanu melihat ada seorang pria di lantai atas. Pria itu bernama Cintu. Ia merupakan mahasiswa jurusan hukum di Universitas Delhi. Ternyata sudah 6 bulan dia tinggal di rumahnya Tanu. Namun dia belum pernah bayar sepeser pun. Keluarganya Tanu sudah berusaha mengusirnya. Tetapi dia selalu mengancam mereka dengan dalil-dalil hukum yang ia pelajari. 3 दिन में कमरा खाली चाहिए. ऐसे तो नहीं जा रहा. बारीक नहीं, रेजर बारीक लौंडा है. Lanjut, Papi tiba di London. Dia lalu menuju ke pusat rehabilitas dan mengurus proses pembebasan Manu. Setelah bebas, mereka akhirnya kembali ke India. Di sisi lain, ternyata Tanu dijodohkan lagi dengan seorang pria. Ketika melihat penampilannya Tanu, mereka yang berada di situ melotot terheran-heran. Tanu lalu menanyakan yang mana calonnya. So who's the boy here? What do you do for a living? पेट पालने के लिए क्या करते हो? I work for an IT firm in Hyderabad. Perjodohannya berakhir ricu karena Tanu berhasil mempermalukan mereka. Hal itu membuat ayahnya marah, sedangkan Cintu tertawa terbahak-bahak. Scene berganti setelah tiba di rumahnya. Manu lalu berbicara dengan ayahnya dan Papi bahwa dia ingin bercerai dengan Tanu. Sang ayah tak setuju dengan keinginan anaknya dan menyarankan untuk tidak bercerai karena ia tahu bahwa kehidupan berkeluarga memang tak luput dari perselisihan dan bukan menjadi alasan untuk bercerai. Keesokan harinya, Manu bersama Papi menemui seorang pengacara bernama Faisal. Di sana Manu meminta Faisal untuk dibuatkan surat perceraian. Tetapi Faisal menyarankan Manu lebih baik membuat surat pemberitahuan
di mana dengan surat tersebut mereka masih mempunyai kesempatan untuk rujuk kembali. Ketika bersama Cintu, tiba-tiba salah satu ponakannya menghampirinya sambil membawakan sepucuk surat. Surat itu merupakan surat pemberitahuan dari Manu yang isinya meminta Tanu agar segera meminta maaf jika ingin keluarga mereka kembali seperti semula. Mendengar itu, Tanu semakin emosi. Ia meminta kepada Cintu untuk menjadi pengacaranya. Ia lalu berpenampilan layaknya seorang gadis dan mengajak Cintu mengantarnya menemui raja mantan kekasihnya. मुझे जचनी अवस्थी जी। भगवान में लगा दिया। Sementara itu Manu sedang dilanda galau tingkat dewa karena tak ada panggilan atau kabar dari istrinya. Lanjut, pada suatu kesempatan, Papi meminta Manu agar bersamanya ke Chandigarh untuk bertemu dengan seorang wanita yang ia cintai bernama Komal. Di saat itu juga Manu menunjukkan kepada Papi sebuah surat undangan untuk memberi kuliah di Universitas Delhi, dan selanjutnya ia akan menemani Papi bertemu dengan gadis tersebut. Di Universitas Delhi, ketika Manu sedang memberikan perkuliahan, di saat itu juga dia melihat seorang siswi bernama Dato, dan ia mengira bahwa wanita tersebut adalah Tanu istrinya. Seketika itu juga konsentrasinya menjadi buyar dan memilih untuk mengakhiri perkuliahan tersebut lebih awal. Dan anehnya lagi, ia memandatkan sesi tanya jawab kepada Papi sahabatnya. Manu lalu berusaha mendekati Dato, sedangkan Papi di ruang perkuliahan dibuat tak berdaya atas pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Good question. You are a good question. Why are there more heart-related diseases in India than in any other country? What's your name? Anirudh, third-year student. Papi akhirnya berpura-pura sakit agar menghindari dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Manu yang penasaran dengan Dato terus menguntitnya di setiap aktivitas yang dilakukan oleh Dato. Sedangkan Papi digotong oleh mereka. Ketika melihat Papi, Manu lalu memanggilnya dan Papi pun segera turun dan kabur bersama Manu. Hingga di suatu hari, Dato merasa curiga dengan Manu sehingga membuatnya marah. Manu lalu menjelaskan bahwa dia mengira kalau Dato adalah istrinya sebab wajahnya mirip dengan Tanu istrinya. लगे तो है थारी लगाई मर्जी सी। लेकिन फोर्ट बात ये है कि थारी लगाई लगे तो मर्जी सी। Never mind. I'm sorry. बाजियो डब्बा में करते ले उसको। Seiring berjalannya waktu, Manu dan Dato saling jatuh hati. Di sisi lain, Tanu juga kini terlihat akrab dengan Cintu, mahasiswa jurusan hukum yang tinggal di rumahnya. Namun, Cintu merasa cemburu melihat kedekatan Tanu dengan raja mantan kekasihnya. Saat jalan-jalan, Tanu ditelepon oleh Payal sahabatnya. Ia mengatakan bahwa mereka sedang merayakan kelahiran anaknya. Payal juga mengatakan bahwa anaknya tersebut bukan anak dari hubungan jasi suaminya. Singkat cerita, pada suatu kesempatan, saat mereka sedang jalan-jalan, Dato mengatakan kepada Manu untuk tidak mencintainya, sebab dia telah dijodohkan oleh kakak iparnya. Oleh karena itu, ia meminta agar hubungan ini diakhiri saja. यही खत्म कर देते हैं। आप भी सेकंड हैंड हो। मुझे तुमसे चलो सुशर्मा जी। Suatu hari, Manu yang sedang duduk memikirkan Dato, dia menerima surat perceraian dari Tanu yang ditulis oleh Cintu. Tak lama ia menerima telepon dari Cintu. Cintu mengatakan bahwa dia adalah pengacaranya Tanu dan menjelaskan bahwa Tanu kini dekat dengan raja mantan kekasihnya. Manu dan Papi akhirnya pergi mengunjungi kediaman Dato untuk bertemu dengan kakak kandungnya Dato, yaitu Omi. Di sana Manu menyatakan tujuannya untuk melamar Dato. Awalnya Omi enggan karena Manu sudah mempunyai istri. Manu lalu mengatakan bahwa mereka telah bercerai. Akhirnya Omi menyetujuinya, asalkan Dato mau menerima dirinya. Ia lalu memberikan kesempatan kepada Tanu dan Dato untuk membicarakan soal ini. Manu pun menghampiri Dato dan memberitahukan keinginannya untuk menikah dengannya. मैं पहली बार प्यार में नहीं पड़ रहा कुसुम। घर बसाने के चक्कर में हार गया, पर अब लगा और तुमसे मिलकर लगा। प्यार करूंगा तुमसे, खुश रखूंगा।
Di sisi lain, Omi mengatakan bahwa istrinya tak setuju dengan Manu karena dia telah menjodohkan Dato dengan seseorang sambil menunjukkan fotonya. Melihat itu, Papi merasa terkejut dan segera menemui Manu. Ia lalu memberitahukan bahwa pria yang dijodohkan dengan Dato adalah Raja, mantan kekasih Tanu. Ia juga meminta Manu untuk membatalkan hubungan tersebut. Hanya saja Manu tetap pada pendiriannya. Keesokan harinya, Tanu melampiaskan emosinya kepada Cintu yang telah mengadu kepada ayahnya bahwa ia menemui Raja. Tanu semakin dibuat emosi ketika Cintu mengatakan bahwa ia telah mengirimkan surat perceraian untuk suaminya. Ternyata Cintu melakukan semuanya itu karena ia mencintai Tanu. तनु जी प्यार करने लगा था आपसे। अबे पगला गए हो? दिल से तो आप अभी भी कुमारी हो, दोबारा लेने में घिस थोड़ी जाएंगे। Namun tiba-tiba datanglah Raja dan memukul Cintu karena rencana busuknya. आते थे राजा बस्ती के, बोले तक का बोले थे ना। राजा! और तुम बेटा, तुम तो तीतर रोलो समझे। Raja lalu meminta Tanu untuk ikut dengannya. Di restoran, Raja lalu menjelaskan kepada Tanu bahwa Manu telah merebut calon pengantinnya, yaitu Dato yang mirip dengan Tanu. Tanu yang mendengar itu merasa tak percaya bahwa suaminya telah jatuh cinta lagi. Namun Raja berusaha meyakinkan dia, dan karena itu Tanu pun menjadi marah. मुझे क्या दिखाएगा वो? Di sisi lain, di hari yang sama, Dato mendatangi rumahnya Manu. Namun ibunya Manu tak menyetujui anaknya berhubungan dengan Dato. Di kamar setelah ngobrol-ngobrol, Dato menanyakan apakah Manu benar-benar mencintainya. Dan seketika itu juga Manu membayangkan pertanyaan yang sama ketika bersama Tanu istrinya. तभी मारेंगे, वरना क्या फायदा? Setelah mengetahui keseriusan Manu, Dato lalu memintanya untuk bertemu keluarganya. Papi yang mendengar perbincangan mereka lalu memarahinya karena Manu tak menepati janjinya menemui Komal, gadis yang ia cintai. Lanjut, keesokan harinya mereka bertiga pergi menuju ke Chandigarh. Sesampainya di sana, Papi ternyata mempunyai keinginan agar membawa Komal pergi. Namun Komal kini sudah bertunangan dengan sepupunya Jasi. Dato lalu pergi bertemu Komal. Di sana ia meminta Komal agar segera berkemas dan pergi bersama mereka. Di saat itu juga Payal bertemu Dato, dan ia mengira Dato adalah Tanu sahabatnya. Payal lalu menceritakan soal anaknya, bahwa Jasi dinyatakan mandul. Oleh karena itu ia memutuskan untuk melakukan penyuntikan sel sperma ke dalam rahimnya. Di sisi lain, Papi bertemu Komal, gadis yang ia cintai tersebut. Ia lalu meminta agar Komal pergi bersamanya. Namun tetap saja Komal tak mau. Ternyata selama ini Papi merasa diri bahwa Komal mencintainya karena sering berkomunikasi lewat medsos. Di saat yang sama juga Manu bertemu dengan Jasi sahabatnya dan mereka lalu berbincang-bincang. Di sisi lain, Payal selalu menahan Dato agar tetap bersamanya. Namun seketika itu juga ia dipukuli oleh Dato hingga pingsan. Dato juga membuat Komal pingsan. Lalu mereka membawanya menuju desa tempat tinggalnya Dato di daerah Jajar. Setibanya mereka di sana, ternyata keluarga Dato tak menerimanya. Mereka tak ingin Dato menikah dengan pria dari desa lain. Dato yang tak terima lalu terlibat perselisihan dengan ayahnya. Sedangkan Manu dan Papi diikat oleh mereka. Untung saja Omi datang. Omi lalu memarahi mereka karena telah memperlakukan Dato dengan tradisi yang sudah kuno. भाग के भी ब्याह कर सकती थी वो, पर जात बिरादरी भी तो कुछ हो वैसे। मारी बाण से जित चाहेगी ब्याह करेगी। Singkat cerita, Tanu dan Raja tiba di kediaman Jasi untuk menemui Manu. Hanya saja Manu telah pergi dari tempat itu. Raja lalu mengajak Tanu, Jasi serta Payal untuk menemui Manu di Jajar. Setibanya mereka di Jajar, Raja lalu bergegas menemui mereka. Raja mengira bahwa Manulah yang menikah, namun ternyata bukan. Papi yang melihat itu diam-diam hendak kabur, namun ia diketahui oleh Tanu.
Dan seketika itu juga Tanu melihat Manu dan menghampirinya. हम थोड़े बेवफा क्या हुए? हम यहाँ सिर्फ आपकी दुल्हन देखने आए हैं। Tanu lalu menemui Dato dan menjelek-jelekannya sehingga membuat Manu marah. ये गवाह, you shut up, you... शादी का डेट निकलवाइए। Di saat itu juga Dato membongkar rahasia yang diceritakan Jasi padanya soal anak tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Tanu sangat tertekan. Ia coba berpenampilan seperti Dato, lalu menemui Manu dengan kondisi mabuk. Tanu dengan wajah sedih, dia mengatakan kepada Manu apakah dia merindukannya. Namun Manu menjawab tidak. तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं आती याद। Keesokan harinya, Tanu memberikan surat perceraian yang telah ditandatangani kepada Manu. शादी मुबारक। Setelah itu ia menemui Dato, lalu meminta maaf soal kejadian semalam dan meminta izin agar dirinya membantu segala persiapan pernikahan mereka. Manu yang melihat itu lalu menarik Tanu dan menanyakan maksudnya. Namun Tanu mengatakan bahwa ia masih mencintai Manu dan memohon agar Manu pergi bersamanya. Namun Manu menolaknya. Ia merasa hubungan mereka sudah berakhir, lalu menyuruh Tanu pergi. Tanu tetap tak mau dan berkata bahwa ia akan pergi setelah melihat pernikahan Manu dan Dato. Selanjutnya Raja menemui Manu dan memarahinya karena Manu telah mencampakkan Tanu dengan memilih wanita lain. Ia juga meminta agar Manu membatalkan pernikahan tersebut. Di sisi lain, Payal menghampiri Dato dan memberitahukan tujuan yang sama. Namun Dato menolaknya dan menyuruhnya pergi. Singkat cerita, hari pernikahan telah tiba. Tanu hanya bisa menyaksikan Manu bersama Dato di pelaminan. Mereka juga melakukan ritual pernikahan dengan putaran sebanyak 7 kali. Namun menjelang putaran terakhir, Dato tiba-tiba saja berhenti setelah melihat Tanu. Ia lalu meminta kepada Manu untuk mengucapkan sesuatu. नहीं हो पा रहा। नहीं करनी से इसी साथी। देखो सबकी शक्लें। और अपनी लगाई को संभालो। हमारी चिंता ना करो। Dato membatalkan pernikahan mereka, lalu menemui Tanu, dan Tanu mengucapkan terima kasih kepada Dato. Tanu dengan wajah haru lalu memeluk Manu sebagai rasa cintanya. Begitu pula dengan Manu yang tidak bisa membohongi hatinya bahwa dia masih mencintai Tanu. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita film Manu vs Manu Return. Kisahnya memang sangat rumit dan menegangkan. Namun syukurlah happy ending juga. Oke, sekian saja. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.